Ini yang disebut tikel alis. Ini pijetan. Di sini tidak ada tingilnya ya saudara. Tingil biasanya di sini menonjol sedikit. Dapuran brojol pamor Pasir Malelo kita maharkan di angka Rp750.000 saja. Jadi mahar kujang Pajajaran sepuh ini per bilanya ini 350 ribuan saudaraku. Silakan yang mau ingin menguri-nguri merawat warisan pusaka leluhur budaya Indonesia. Dapurannya Sempono. Kenapa kok Sempono? Morwoswuta Tangguh Tuban Mojopahit kita maharkan di angka Rp1,2 juta saja. Dapuran Sempono pamor Blarak Sineret original sepuh kita maharkan di angka Rp1,5 juta saja. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview pusaka di kelas pemula saudaraku. Karena sudah agak lama kita nggak nge-review pusaka di kelas pemula, dan kita akan memaharkan dengan mahar yang sangat-sangat terjangkau. Bisa dikatakan ini ya bukan cuma kelas pemula yang bisa memahari pusaka dan bisa merawat warisan leluhur budaya Indonesia ya, jadi mahasiswa pun insya Allah bisa memahari. Jadi mahar mulai dari ratusan ribu hingga di angka 2 jutaan. Mungkin langsung saja saudaraku kita akan ambil video dekat di pusakanya, kita bahas bersama dari tangguh, pamor, filosofi. Harapan kita di sini teman-teman seluruh Indonesia mau merawat, menghargai dan memahami bahwa leluhur kita Indonesia ini sudah sangat luar biasa dari segi penempaan pusaka, penerapan nilai seni dan filosofi ajaran kehidupan yang sangat tinggi, luhur adiluhung ya, bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Mungkin itu, ikuti, kita akan ambil jarak dekat pusaka-pusakanya. Kita lihat secara detail ya saudaraku ya, beberapa pusaka di kelas pemula yang bisa kita bahas dan babar di sini. Oke, yang pertama ini ada patrem saudaraku. Patrem ini keris kecil saudaraku. Ini nampak jelas ya saudaraku ya, warangkanya masih ori bawaan kayu timoho. Ukurannya panjang bilas sekitar 20 cm ini saudaraku. Ini masih ori bawaan kuno ya saudaraku, kayu timoho. Keris patrem kita buka. Ini sudah diwarangi sama pemilik sebelumnya, cuma kelihatannya kotor lagi saudaraku. Nah, ini nampak jelas besinya ya saudaraku ya. Dapurnya ini brojol saudaraku. Brojol ini tidak ada ricikan tikel alis di sini, tidak ada tingil, hanya pijetan di sini, sor-soran ini. Panjangnya 20 cm pas, ini perkiraan 20 cm. Kalau kita lihat di sini pamornya yang nampak jelas ini pamor Pasir Malelo ya saudaraku ya. Biasanya keris-keris seperti ini dibabar di Tuban pesisir. Kalau kita lihat kerisnya tantingannya ringan, tipis, pasikutannya seperti ini. Nah, ini detailnya. Ini era-era Tuban Mojopahit. Keris Mojopahit ya saudaraku ya. Tuban era Mojopahit. Nampak jelas seloroknya di pinggir, selorok bajanya hitam, di tengah pamornya Pasir Malelo. Cukup sederhana, pamornya pun cukup sederhana ya saudaraku ya. Pamor Pasir Malelo. Pamor Pasir Malelo dipercaya tuahnya akan mempermudah sang pemilik mendapat rezeki. Jadi tuah utama ketika kita baca tuah pusaka ini dari pamornya adalah tuah kerezekian. Sedangkan dapur brojol adalah dapur lurus, ricikan yang sangat cukup sederhana. Di sini tidak ada tikel alis, hanya pijetan, gandik, polos,
dapur lurus ini cocok untuk siapapun. Ini dapuran brojol Pamor Wosputa, Pamor Pasir Malelo ya, mohon maaf. Dapuran brojol Pamor Pasir Malelo kita maharkan di angka Rp750.000 saja. Ini keris yang sepuh original era Tuban Mojopahit, Tuban pesisir. Warangkanya masih ori bawaan kayu timoho. Nah, ini kerisnya saudaraku ya. Kemudian kita bahas yang keris selanjutnya. Ini ada dapuran Ujang Sajen ya saudaraku ya. Wilahan masih karat kita dapatkan dari lokasi. Ujang Sajen. Kalau kita lihat besinya, ini ada 3 lubang. Kemudian di sini ada orang, kepala orang. Kita lihat besinya ini era-era Kabudan atau era Mojopahit saudaraku. Tapi biasanya sajen Ujang ini ada pada kerajaan Pajajaran atau Cirebon, yang pasti kulonan saudaraku. Ini masih wilahan, kelihatannya ini pamornya keleng tanpa pamor. Sini ada orangnya, kepala orang. Nah ini juga kujang sajen saudaraku. Kalau ini kayaknya ada pamor saudaraku, sepertinya pamor Banyumili, nampak ini di tengah ini pamor Banyumili. Ini juga lubang 3. Dapurannya ini kujang daun saudaraku, masih kotor, nanti kita akan rawat. Kenapa disebut sajen? Karena di paksinya ini ada nampak seperti orang, putut sajen, seperti putut sajen itu. Cuma ini kujang. Kalau kita lihat dapurnya ini kujang daun saudaraku. Nah, materialnya biasanya juga pasir malelo, cuma ini sebenarnya pamor Banyumili. Ini kujang ini kita maharkan di angka 350.000-an saudaraku, karena belum dicuci ya. Ya kalau bisa untuk pemahar nanti dicuci. Di tempat saya juga bisa nyuci per pusaka 100.000, dicucikan warangan agar nampak bersih dan nampak jelas pamornya. Biasanya tuah dari pusaka sajen ini adalah tuah-tuah peredam hawa negatif saudaraku. Ya beberapa literasi mengatakan keris sajen ini biasanya keris untuk upacara. Pendapat 1 seperti itu. Pendapat 2 bisa digunakan untuk tindih juga, atau peredam hawa-hawa negatif di tempat sang pemilik, di rumah seperti itu. Tangguhnya era-era Mojopahit, cuma ini pusaka buatan kulonan ya saudaraku, Pajajaran. Kujang identik dengan Pajajaran. Jadi mahar kujang Pajajaran sepuh ini per bilanya ini 350.000-an saudaraku. Silakan yang mau ingin menguri-nguri merawat warisan pusaka leluhur budaya Indonesia, masih sangat cukup terjangkau. PR-nya ini tinggal dicuci warangan. Yang satu pamor keleng, yang satu ini ada pamor sepertinya Banyumili. Nah, kemudian selanjutnya ini ada keris ukuran normal saudaraku, warangkanya seperti ini. Kita dapat dari lokasi Kayaman Solo, ada ukir di sini. Kita buka pusakanya. Nah, ini pusakanya saudaraku. Nah, nampak jelas ya saudaraku ya. Nah, ini kita lihat dulu pusakanya. Ini agak kotor saudaraku, kondisi warangan lama. Ya. Kita lihat pamornya, besinya ini nampak jelas, lorok serat tempanya ya saudaraku ya. Karakteristik pamornya ini juga keris-keris Tuban saudaraku, Tuban pesisir. Nah, kita lihat ricikannya di sini saudaraku ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ricikannya keris dapur lurus. Di sini ada tikel alis. Ini yang disebut tikel alis. Kita pakai tunjuk aja. Nah, ini tikel alisnya saudaraku. Ini tikel alis jeglong. Ini yang disebut tikel alis. Ini pijetan. Di sini tidak ada tinggilnya ya saudara. Tinggil biasanya di sini menonjol sedikit. Ini dapuran tilam upih.
tikel alis, ada pijetan di sini. Pijetan ini tampak seperti pijetan tangan, agak ke dalam ya saudara ya. Nah ini tikel alisnya tampak jelas, ini ada pijetan. Dapuran tilam UP kalau kita lihat pamornya, ini juga pamor wos wuta, beras kutah ya saudara ya. Pamor-pamor yang tidak pemilih, cocok untuk siapapun. Pamor ini dipercaya tuahnya kerejekian juga, jadi beras kutah, beras yang tumpah. Jadi harapan doa dari pusaka ini, sang pemilik tidak akan kekurangan bab sandang pangan. Kalau kita lihat besinya, pasikutannya ini tangguhnya tuban juga, tuban era Mojopahit ya, sepuh, original sepuh. Paksinya juga utuh. Ini dapuran tilam UP pamor wos wuta tangguh tuban Mojopahit kita maharkan di angka 1,2 juta rupiah saja ya. Jadi tidak semua keris sepuh itu mahal saudaraku, tergantung kualitas pamornya, tergantung kualitas besinya. Yang penting dalam merawat pusaka ini kita memahari keris yang sepuh dulu saudaraku, yang memang original sepuh. Karena keris sepuh dengan keris kamardikan ini masalah rasa juga pasti berbeda. Orang dulu pembuatan pusaka bukan sekedar ditempa, bukan sekedar seni, tetapi juga ada gabungan doa, hasil tirakat, hasil riadoh ya saudaraku ya. Sudah lengkap dengan warangka, mahar 1,2 juta. Tilam UP tangguh tuban Mojopahit pamor wos wuta. Oke, selanjutnya di sini ada pusaka luk saudaraku. Ini warangkanya ladrang. Ini bekasnya dicat sama orang desa ya saudaraku ya, dicat hitam, dipilok. Nah, cuma udah lepas catnya. Ya gini, ini pusaka dari lokasi dari desa ini memang kurang terawat saudaraku. Tinggal bagaimana nanti yang merawat pusaka ini bisa dengan baik. Ini pendoknya kuningan. Kita buka pusakanya saudaraku. Ini pusakanya pusaka luk. Pusaka luk pamor miring saudaraku, termasuk pamor kewibawaan saudaraku. Nah, ini kita lihat dulu karakter besinya dari dekat. Nah, nampak jelas pamornya ini ya. Ini pamor belarak sineret, sangat tipis kerisnya, tantingannya sangat-sangat ringan. Ini ada pamornya kelihatan, cuma memang pamornya aus. Pusaka seperti ini biasanya memang kurang terawat saudaraku. Juga usianya sangat-sangat sepuh, berapa ratus tahun era Mojopahit ya. Nah kita lihat, kalau kita lihat dapuran pusaka ini luk 9 saudaraku. Nah ini kita lihat dapurnya, pusaka ini luk 9, dapurannya sempono. Kenapa kok sempono? Kita lihat ricikannya. Di sini ada pijetan, di sini ada lambe gajah satu, jalen satu, kembang kacangnya ini patah saudaraku, bukan kembang kacang pogok ya. Kalau pogok tidak seperti ini. Ini aslinya kembang kacangnya gelung ke bawah. Cuma ini karena patah, mungkin kurang terawat. Karena memang besi sepuh ini ya mudah patah ya saudaraku ya. Tantingannya sangat ringan, pamornya belarak sineret. Kalau kita lihat tangguhnya, keris setipis ini keris era Mojopahit saudaraku ya. Yang pasti ini original sepuh, cuma kondisinya memang pamornya aus. Nah, maka dari itu ini kita maharkan di angka 1,5 juta rupiah saja. Pamor belarak sineret ini dipercaya tuahnya akan menambah kewibawaan dan karismatik sang pemilik. Sedangkan luk 9 dapuran sempono, sempono itu yang berarti mimpi. Jadi untuk mewujudkan mimpi atau cita-cita sang pemilik, ini tua utamanya penunjang mimpi saudara. Cocok untuk orang yang memiliki bawahan, memiliki tim ya, entah itu pengusaha ataupun golongan pejabat. Nah, dapuran sempono pamor belarak sineret original sepuh
kita maharkan di angka 1,5 juta rupiah saja. Nah, kalau ini misalnya pamornya utuh saudaraku, utuh tidak terputus seperti ini, tidak termakan usia, ya yang pasti maharnya tidak mungkin boleh di angka 5 juta saudaraku. Keris sepuh pamor belarak seneret ketika ini pamornya utuh, tidak aus seperti ini, itu bisa di atas 10 juta saudaraku. Loh, kenapa kok mahal mas? Ya, kembali lagi, pembelian pusaka ini kita nilai secara objektif dulu. Kita lihat materialnya, bentuknya, keutuhannya, ini sepuh original apa enggak, seperti itu. Nah, jadi kita berbicara apa adanya, tidak berbicara ngawur saudaraku. Dalam pemaharan ini ada pasaran, kalau ngawur ya bisa diketawain orang banyak. Nah ini ya. Oke, selanjutnya ini ada jimatan saudaraku, unik. Ini temuan, bentuknya seperti dwi sula. Seperti dwi sula, di sini ada lubang. Nah, di sini seperti ngail. Kalau kita lihat besinya, ini besi-besi era Kabudan atau Mojopahit ya saudaraku ya, bisa dikatakan Mojopahit. Cuma ini temuan, besi temuan. Serat tempanya, pamornya nampak jelas, paksinya lubang. Melihat pusaka ini kita teringat Empu Joko Suro ketika berjalan ke arah Keraton Mojopahit. Beliau membuat pusaka dengan paksinya ditindik lubang, yang kita sekarang kenal dengan Empu Suro ataupun kalau Empu Sombro beda lagi sejarahnya ya. Biasanya ciri khasnya adalah paksinya lubang. Buatannya dikenal sangat cukup sederhana tetapi ampuh dalam tuahnya, tuah peredaman dan tuah kerjegian. Ini pusaka dengan bentuk dwi sula kecil, misalkan dibuatkan warangka, ini bisa dibawa kemana-mana. Kalau kita baca dari pamor, ini pamor Banyumili saudaraku ya, serat-seratnya nampak ini ya. Banyumili adalah pamor kerjegian. Tapi yang kita masih cari filosofinya, ini kenapa di sini ada seperti kail ya saudaraku. Ini seperti ada tajam di sini bawah. Kita masih cari filosofinya. Pasti pusaka-pusaka jimatan seperti ini mengutamakan sisi esoteri atau sambungan doa sang empu untuk pemiliknya. Pusaka ini kita maharkan di angka Rp500.000 saja. Kalau mau dibuatkan warangka di tempat kami juga bisa. Pembuatan warangka tergantung model dan jenis kayunya. Jadi yang berminat bisa WA saudaraku, agar pusaka-pusaka warisan leluhur ini bisa terawat di orang yang tepat. Oke, yang berikutnya, nah ini ada pusaka yang cukup bagus yang di depan kita. Warangkanya kita lihat saudaraku, warangkanya ukir ya, ukiran gaya manukir. Ukir, ini warangkanya. Kerisnya juga lumayan saudaraku. Kita lihat kerisnya saudaraku, kita buka sama-sama. Wah, ini keris dengan pamor Bendo Segodo saudaraku. Anda lihat karakter besinya. Nah, ini karakter besinya saudaraku. Tipis, tantingannya ringan. Pamornya bulat tapi agak kotak. Pamornya Bendo Segodo ini. Ya. Ini Tangguh Tuban Mojopahit saudaraku, keris ini. Kita lihat ricikannya saudaraku ya. Ricikannya di sini pijetan ada tikel alis, tidak ada tingil. Lagi-lagi dapul tilam upih. Tilam upih, Tangguh Tuban Mojopahit, pamor Bendo Segodo. Warangkanya ukir. Ini kita maharkan di mahar 1,5 juta rupiah. Sudah dapat pusaka yang cukup bagus secara garap dan pamor. Antingannya ringan, tipis pusakanya. Jadi era Mojopahit, Tuban era Mojopahit, buat di Tuban. Pamor Bendo Segodo. Ini artinya Bendo Segodo. Bendo Segodo itu artinya adalah harta satu peti. Segodo ini satu peti. Jadi tuah dari harapan pusaka ini, sang pemilik diharapkan akan berkelimpahan rezeki dan mudah
mudah untuk mengumpulkan harta, saudaraku ya. Tergolong pamor meluma. Nah, cukup lumayan pusaka ini, ya layak untuk dijadikan koleksi. Meskipun pamor meluma, ini dapurnya juga tilam UP, tidak pemilih, jadi cocok untuk siapapun. Bisa untuk dirawat, jadikan sebagai warisan ke anak turun kita, ini juga bisa, sudah layak. Ya kalau kita bahas detail pamornya, di sini juga ada pamor unik sebenarnya yang kita bisa amati di sini. Ini bulat, ini seperti mengurung, biasanya disebut putri kinurung. Ada tua, mempermudah sang pemilik mengumpulkan hartanya. Nah ini ada seperti kurung dan di dalamnya ada isinya bulat-bulat. Nah, tapi kita secara umum aja membahasnya. Ini pamor Bendo Segodo, dapuran tilam UP, Tanggutuban Mojopahit, kita markan di angka 1,5 juta rupiah saja. Sandangannya juga bagus, warangkanya ukiran. Ya, untuk siapa yang berminat silakan hubungi WA saya. Yang terakhir ini ada patrem lagi, saudaraku. Nah, banyak pecinta patrem di sini, mudah dibawa kemana-mana. Warangkanya masih ori bawaan, saudaraku. Cuma ya ini masih kita dari lokasi, memang belum kita servis ya. Ini ada lubang di sini. Sini lubang. Kayunya kayu timoho. Nah, kita buka pusakanya. Ini cukup wingit pusakanya. Wah, ini pusaka Mojopahitnya ini, saudaraku. Besinya seperti temuan, ada untuk cacingnya kecil-kecil. Nah, ini yang disebut pusaka patrem Betok Brojol. Ukurannya tidak terlalu pendek ya, Betok Brojol. Pamornya full meteorit pasir malelo, full meteorit pasir malelo. Nah, agak lebih nampak materialnya. Konjonya wulung. Nampak jelas full pasir malelo pamornya, konjo bulung. Ya orang pasti berpendapat ini patrem brojol ya, tapi sebagian pendapat ini betok brojol, patrem betok brojol. Kenapa kok disebut betok? Nah, karena di sini besinya Anda amati ini seperti besi Mojopahit akhir. Jadi ini adalah besi Mojopahit akhir, ini adalah besi Mojopahit awal, peralihan dari Singosari ya, saudaraku. Seperti Singosari akhir, saudaraku. Nah, kemudian dapurannya godong pohung, jadi melebar kemudian agak ngecil, seperti khas-khas Pasikutan Betok itu. Jadi dari bawah ini melebar kemudian mengecil. Nah, besinya sepuh sekali. Di sini memang seperti brojol. Ya, boleh Anda berpendapat ini patrem brojol, ya boleh, silakan. Patrem betok brojol silakan. Tergantung persepsi masing-masing. Yang pasti ini pusaka sepuh. Tinggal dicuci warangan ulang, dibenerin warangkanya, sudah layak menjadi koleksi, bisa dibawa kemana-mana. Patrem betok brojol kita markan di angka Rp800.000 saja. Jadi dalam berpusaka, untuk teman-teman yang memang ingin pusaka sepuh tetapi mahar tidak punya banyak uang, bisa kita carikan, saudaraku. Yang pasti di sini kita yang cari ya pusaka yang original sepuh. Kalau memang pusaka baru ya kita katakan pusaka baru. Kecuali Anda memang mau pesen pusaka baru, ya itu boleh saja, termasuk juga nguri-nguri budaya. Oke, itu sudah kita bahas semua untuk pusaka di kelas pemula. Kita lanjut, saudaraku. Mungkin itu ya, saudaraku ya, dari saya. Semoga review dan beberapa pusaka di kelas pemula ini bisa termahar di orang yang tepat, bisa terawat dengan baik, agar generasi Indonesia seterusnya, generasi-generasi berikutnya bisa menikmati warisan leluhur asli budaya Indonesia ini sendiri, dan juga bisa menerapkan nilai-nilai yang baik yang bisa diterapkan dalam kehidupan agar Indonesia menjadi lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu,
Salam budaya.